Si Miskin Bersekolah, ditulis oleh Indra Tri Lestari. Sudah 8 bulan, Yahya masih saja teringat dengan ayahnya yang meninggal karena kanker yang dideritanya. Yahya adalah anak petani buta huruf yang harus memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kini, Yahya hanya tinggal bersama dengan ibunda tercintanya. Tinggal di gubuk bambu yang sangat minim dan harus melakukan lagi renovasi di desa Pagar Banyu, dan pada saat itu belum ada listrik di desa tersebut. Pada saat malam, Yahya hanya bisa membaca buku yang ditemukan di tumpukan tempat sampah pinggir sekolah dan hanya disinari oleh lampu minyak yang memberikan cahaya merah di mukanya. Sedangkan ibunya yang selalu menemani sang anak tercinta dengan menyanding sepotong obat nyamuk bakar agar anaknya dapat fokus dalam membacanya. Pagi itu, Yahya ingin sekali bersekolah, tetapi dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi, Yahya sementara itu tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Ibunya yang sehari-hari mencari nafkah dengan bekerja di sawah milik Juragan Tony. "Bu, kapan aku bisa sekolah seperti teman-teman yang lain?" kata Yahya dengan menatap ibunya dengan penuh harapan. "Sabar ya nak, nanti kalau tabungan ibu udah cukup buat biaya sekolah Yahya, secepatnya Yahya bisa sekolah," katanya. Dengan melihat ibunya bekerja keras demi membantu ekonomi keluarganya, Yahya hanya bisa membantu ibunya bekerja di sawah. Semenjak ayahnya meninggal, ekonomi keluarga Pusaji tidak stabil, sehingga membuat mereka berusaha keras mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan berharap mendapatkan rezeki lebih agar Yahya bisa sekolah kembali. Yahya pun tidak sekedar membantu ibunya di sawah, tetapi juga dia memilih untuk berjualan koran. Ketika Yahya menjajankan korannya, tidak menyangka dia bertemu dengan temannya yang bernama Diva. Dia anak salah satu guru. Dengan melihat Diva sudah memakai seragam sekolah yang rapi dan lengkap, dengan membawa tas dan tak lupa membawa bekal makan siang, cerpen tema pendidikan tentang sekolah, Yahya merasa iri hati melihat Diva yang bisa bersekolah dan mempunyai banyak teman. "Yahya, aku berangkat sekolah dulu ya, takut telat, ada upacara bendera," kata Diva sambil bergegas berangkat dan meninggalkan Yahya. "Oh iya Diva, hati-hati di jalan ya," menatap Diva dengan merasa sedih. Yahya pun bergegas pulang dan menemui ibunya yang sedang bersiap untuk pergi bekerja. "Bu, kenapa sih hidup kita miskin? Kenapa aku nggak bisa seperti teman yang lain? Coba aja ayah belum meninggal. Pasti Yahya sekarang ini bisa bersekolah, Bu," kata Yahya yang penuh amarah dan emosi kepada ibunya. Ibunya tidak merespon perkataan Yahya yang hanya sia-sia bila dijelaskan karena Yahya masih belum bisa mengikhlaskan kepergian ayahnya. Kemudian ibunya laju pergi untuk bekerja di sawah. Begitu amat kesal, akhirnya Yahya pergi dan duduk di bawah pohon rindang. Sani datang untuk menemui Yahya dan mengajak Yahya untuk menjajankan koran di sekitar terminal. Seperti biasa, dengan semangat yang luar biasa, mereka benar-benar tak merasakan lelah, meskipun terik matahari siang itu begitu terasa kulit. Mereka masih tetap semangat dan termotivasi untuk mengumpulkan uang yang banyak agar bisa melanjutkan sekolah dan mewujudkan cita-cita. Sambil menjajankan koran, Sani bertanya kepada Yahya, "Emang cita-citamu pengen jadi apa, sobat?" "Ada deh, mau tahu aja." Yahya tertawa
Melihat wajah Sani yang amat penasaran, Sani pun masih tetap bersikeras menanyakan cita-cita Yahya, tetapi Yahya masih tetap tidak mau memberitahu Sani. Setelah menjajankan koran, Yahya dan Sani melanjutkan untuk mengamen. Mereka ingin mendapatkan tak disangka, sebuah mobil menyerempet Yahya dari belakang. Yahya pun jatuh tersungkur. Kemudian keluarlah Bu Indah dari mobilnya dan mengajak Yahya untuk pergi ke rumah sakit. Tetapi Yahya menolak dan Sani kaget melihat kaki Yahya memerah dan bengkak. Bu Indah pun langsung membawa Yahya ke rumahnya untuk diberi obat. Sesampainya di rumah, Bu Indah menyuruh pembantunya untuk merawat Yahya yang kakinya kesleo dan bengkak itu. Kemudian Bu Indah bertanya kepada Yahya dan Sani, "Mengapa kalian berada di jalan waktu pagi-pagi? Apakah kalian tidak sekolah?" Dengan wajah mereka merasa bersalah telah menyerempet Yahya. Yahya pun bilang kalau ia tidak sekolah. Sani pun menjelaskan bahwa mereka ingin sekolah tetapi tidak punya biaya. Kemudian anak Bu Indah yang bernama Andi tiba-tiba datang dari kamarnya menghampiri Yahya. Dan Andi pun tidak suka melihat kedatangan Yahya dan Sani karena mereka orang miskin. Bu Indah menasihati Andi agar tidak bersikap kasar kepada Yahya dan Sani. Tetapi Andi masih bersikeras dan tidak suka dengan kedatangan Yahya dan Sani. Andi tidak suka mamanya menolong Yahya dan Sani. Dan Bu Indah ingin menolong mereka agar bisa sekolah kembali. Tetapi dengan niatan Bu Indah seperti itu, Andi tidak suka membantu mereka untuk bersekolah di tempat Andi bersekolah. Luka Yahya sudah selesai diobati. Bu Indah mengantarkan pulang Yahya dan Sani. Sampai di rumah Yahya, Bu Indah meminta maaf kepada ibunya Yahya karena tidak sengaja menyerempet Yahya. Kedatangan saya kemari mau meminta maaf karena sudah tidak sengaja menyerempet Yahya, kata Bu Indah. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti, memang kondisi ekonomi saya tidak memungkinkan sehingga Yahya membantu saya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maafkan anak saya kalau berjalan dan menghalangi jalan ibu. Setelah Bu Indah meminta maaf, ia menawari kepada Yahya dan Sani untuk bersekolah. Yahya dan Sani merasa senang dan tidak percaya. Pada akhirnya mereka berdua bisa melanjutkan sekolah kembali. Dan Bu Saji merasa bersyukur akhirnya Yahya bisa sekolah. Yahya sekolah dengan amat sangat rajin, sehingga dia sekolah sampai di perguruan tinggi. Ia mendapatkan beasiswa dan dapat mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Terima kasih.